Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ma'ana ya khutad fahuwa imadi yawmal ma'adi. Nah, salah satu ayat yang penting adalah, ini saya bacakan ayatnya ya. Saya bawa contekan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Ihsanan bil walidain, ihsanan bidzil qurba. Lumrahnya orang sayang maksimal dengan bapak dan ibunya, tetapi dengan saudara, sepupu, apalagi yang udah jauhan dikit, ya yang penting kenal aja. Ternyata Al-Qur'an menyebut wa bidzil qurba. Dengan kerabat pun kita harus ihsan. Ayat apa nih? 36 surat An-Nisa. 36 surat An-Nisa. Jadi kurba itu adalah rahim yang wajib dijaga. Kerabat adalah rahim yang wajib dijaga. Karena orang yang sangat peduli pada kita adalah rahim. Kita mungkin gampang sekali sebel-sebelan sama saudara, tapi biasanya sembuhnya juga cepet ya. Kita berantem sama kakak sama adik itu sering. Nggak tahu kalau teman-teman ini, kayaknya enggak pak, kenapa, saya anak tunggal. Ya pantas nggak punya adik, nggak punya kakak ya. Ini yang punya adik punya kakak kan kadang berebut, kadang berantem, tapi sebentar juga udah sembuh gitu loh. Nah itu kalau adik kakak. Kalau jauhan dikit sepupu harusnya seperti itu. Kadang ada konflik tapi cepet sembuh. Tapi Al-Quran memang menganjurkan kita ihsan pada dzil qurba, sebagaimana kita ihsan pada orang tua. Karena nanti yang akan membela kita, menjaga kita, membantu kita adalah kurba itu sendiri. Saya dekat dengan teman kok. Iya, ikatan teman, tapi tidak akan sekuat ikatan kerabat. Ada sih memang orang yang berteman melebihi kerabat, ada. Tapi yang banyak itu kerabat tentu lebih dominan ikatannya daripada teman. Makanya kadang-kadang ada orang yang berantem sama keluarganya lalu kabur pergi ke satu tempat yang jauh keluar kota karena di sana ada temannya. Itu salah. Karena kalau kerabat kita berantem cepat sembuh. Tapi kalau kita kabur menuju teman lalu kita berantem sama teman itu, ditinggal kita dan nggak ada niat untuk perbaiki, bukan saudara saya, bukan kerabat saya, kira-kira begitu. Maka yang dijaga kerabat dulu. Wa bidzil qurba. Di ayat An-Nisa ayat 1 kayaknya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ayat berapa itu? Ayat 1 ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kamu pada Allah dan takutlah kamu pada rahim, kerabat-kerabatmu. Kita takwa pada Allah wajib, kita berbuat baik pada kerabat juga wajib. Kenapa kemudian Allah menyebut ayat seperti ini? Karena sebagian dari kita, sebagian orang itu ada yang menyepelekan ikatan kekerabatan. Ikatan kekerabatan. Padahal ikatan kekerabatan itu tidak akan putus. Ikatan pertemanan bisa putus, sekali putus nggak nyambung nggak masalah. Tapi kerabat nggak bisa putus karena memang kita terlahir dari rahim yang sama. Baik, kemudian ada pertanyaan, Ustadz, saya pengen silaturahim, tapi saudara saya itu nyebelin. Ada orang yang diuji dengan punya saudara tuh yang rese. Apakah itu mengganggu? Ya ada yang enggak, ada yang ngerasa terganggu. Tapi nanti kita akan dapati mungkin konteksnya lebih berbeda, lebih hebat lagi, sehingga ada saudara kita tuh yang kalau ditemenin malah kayaknya lebih jadi apa istilahnya, toksik bu ya. Ada istilah toksik ya, pertemanan yang menjadi racun. Kita kalau dekat mana itu malah jadi kayaknya gimana gitu ya Allah. Nah posisinya kita wajib jaga silaturahim, tapi kalau kita
bersama dia kita rugi secara psikologis, rugi secara mental, bahkan mungkin rugi hal yang lainnya. Boleh nggak kita nggak berteman dengan dia karena alasan tadi? Itu jawabannya Anda cari. Ada nggak ya jawabannya? Kan Allah memerintahkan silaturahim. Kalau saya bilang boleh. Ayatnya mana? Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid anil jahilin ya. Surat Al-A'raf kalau nggak salah ya. Ayat 100 berapa gitu ya. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang jahil. Jadi kalau ada orang jahil kita berteman dengan dia kok ikut jahil, mendingan jangan berteman. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak menghubungi orang ini bukan karena dia mutus silaturahim, tapi dia merasa kayaknya lebih baik saya nggak berhubungan dulu deh. Nah, kondisi seperti ini bagi saya penting karena nanti dalam keseharian ada aja orang yang punya saudara itu rese. Saya nggak tahu nih, teman-teman ada yang pernah dengar cerita saudara ngambil harta warisan saudaranya? Enggak kali ya, tapi di berita ada ya. Ini ada orang meninggal lalu adiknya mengambil sehingga anak dari yang meninggal nggak dapat warisan. Ada yang begitu? Ada. Kita hidup di mana manusia tidak semuanya baik, ada yang jahat, ada yang buruk akhlaknya. Dan ketika kita punya kerabat atau teman yang jahil, kita boleh nggak berteman. Bukan berarti kita mutus silaturahim, tetapi kita mengamalkan ayat wa'arid anil jahilin.